بدي اشتكي على أهلي إنه خلفوني. Hai semuanya, gue Benny dan kembali lagi di channel yang membahas film-film menarik cerita teratas. Jadi di video kali ini gue akan merekomendasikan sebuah film yang menurut gue sangat menguras emosi ketika menontonnya, di mana film ini bisa dijadikan pelajaran bagi setiap orang tua yang memiliki anak berjudul Kapernaum, yang berarti kekacauan dalam bahasa Prancis. Film yang keluar tahun 2018 ini terinspirasi oleh kemiskinan yang terjadi di negara Lebanon. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Nadine Labaki ini menceritakan nasib anak-anak di negara korban konflik perperangan. Perlu kalian ketahui bahwa semua aktor yang terlibat di film ini adalah mereka yang benar-benar mengalaminya di kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu, ketika kita menonton film ini, kita seperti menonton kehidupan nyata yang sedang difilmkan. Aktor utama di film ini bernama Zain, yang diperankan oleh seorang anak laki-laki yang bernama sama, yaitu Zain Al-Rafea, yang di kehidupan nyata beneran seorang pengungsi di Lebanon. Berkat aktingnya di film Kapernaum ini, Zain berhasil memperoleh Piala Oscar sebagai Best Actor, yang menjadikannya pengungsi pertama yang berhasil memenangkan Piala Oscar. Selain itu, film ini juga banyak memenangkan penghargaan di berbagai ajang perfilman dan mendapat respon positif dari kalangan kritikus film. Film ini juga bisa membuat kita merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tinggal di daerah konflik, terlebih anak-anak yang terpaksa harus menjadi korban atas konflik yang terjadi. Jadi gue sangat menyarankan untuk kalian menonton sendiri film ini karena bakalan terbawa banget ke dalam alur ceritanya dan merasa lebih empati kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban di negara konflik. Penasaran seperti apa filmnya? Yuk kita mulai saja rekap cerita film kita kali ini. Film dimulai dengan diperlihatkannya Zain yang membeli obat-obatan di beberapa apotek di sekitar rumahnya. طيب ليه ما اجى بيك بعثتك لك؟ Yang mana obat-obat itu ditumbuk kemudian dilarutkan ke dalam air dan diserap ke pakaian, lalu diseludupkan ke penjara untuk dijual. Di sana ada kakak Zain yang bernama Ibrahim Al-Hajj yang merupakan seorang tahanan yang bertugas untuk menjual air rendaman dari baju yang mengandung obat tadi ke tahanan yang lain. Karena keluarga Zain merupakan potret keluarga miskin di Lebanon yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan Zain adalah anak laki-laki satu-satunya di rumah, Zain diharuskan bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Dia bekerja di sebuah toko milik seorang pria bernama Asad sebagai kuli angkut yang mengirimkan barang-barang ke konsumen Asad. Sebagai bayarannya, Asad memberikannya bahan makanan untuk Zain dan keluarganya. Di sini Asad juga menyukai adik Zain yang bernama Sahar dan sering memberikan makanan namun selalu dibuang oleh Zain. Keadaan keluarga Zain diperparah lagi karena ayah dan ibunya adalah orang tua yang memilih untuk memiliki banyak anak. Selain bekerja di toko Asad, Zain dan saudaranya yang lain juga berjualan minuman di pinggir jalan untuk menghidupi keluarganya. Ketika mereka sedang berjualan, Zain menyadari bahwa adiknya Sahar mengalami datang bulan pertamanya, dan ia pun mengajak Sahar untuk mencuci celana yang terkena darah. Karena saat datang bulan berarti Sahar telah menjadi seorang gadis. Zain khawatir jika orang tua mereka mengetahuinya, maka ia akan menjual Sahar ke pria kaya. Setelah mencuci celana saudaranya, Zain memberikan kaos yang digunakannya untuk digunakan sebagai pembalut. Mungkin sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan orang Timur Tengah untuk menikahi seorang wanita yang sudah datang bulan. Apalagi mengingat kondisi keluarga Zain yang memiliki banyak anak. Mungkin dengan menikahkan anak perempuannya tentu saja akan sangat meringankan beban keluarga, walaupun masih di bawah umur. Zain menyuruh Sahar untuk tidak memberitahukan siapapun mengenai hal ini, bahkan ke orang tua mereka. Suatu malam ketika Zain dan keluarganya sedang berkumpul untuk makan malam, Zain mengatakan keinginannya untuk bersekolah. Namun ayah Zain tidak menyetujuinya dan menyuruh Zain untuk tetap bekerja di toko Asad. Karena ayahnya takut Asad akan memecat Zain apabila ia bekerja paruh waktu. Namun ibunya mendukung keinginan Zain dengan harapan jika Zain bersekolah mereka nantinya akan menerima bantuan dari pemerintah seperti makanan dan barang-barang lainnya.
Keesokan harinya, Zain tidak bisa menyembunyikan kesedihannya ketika melihat sebuah mobil antar jemput anak sekolah melintas tepat di depan Zain yang sedang bekerja. Namun, ia tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja untuk tetap bisa bertahan hidup. Suatu hari ketika Zain pulang ke rumahnya, ia mendapati banyak ayam berkeliaran di sana, yang mana ayam-ayam itu diberikan oleh Asad yang pada saat itu juga sedang bertamu ke rumah Zain. Zain pun mengintip dari balik pintu dan ia melihat di sana Asad yang datang bersama dengan ayahnya, sementara Sahar terlihat berdandan dan menggunakan gaun yang bagus. Penasaran dengan apa yang dilihatnya, ia pun mendatangi ibunya dan bertanya apakah adiknya Sahar akan ditukar dengan ayam-ayam itu. Tapi si ibu mengatakan bahwa kedatangan Asad dan orang tuanya hanya untuk membicarakan uang sewa rumah. Tapi di sini Zain tidak percaya dengan hal itu. Keesokan paginya, Zain berencana untuk kabur dari rumah dan mengajak Sahar untuk ikut dengannya. Zain pun mulai mengumpulkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan ia sampai mencuri bahan dari toko milik Asad. Ketika semuanya telah dipersiapkan, Zain menanyakan ongkos bis kepada seorang sopir bus yang tengah melintas di sana. Namun karena uangnya hanya cukup untuk membeli satu tiket saja, ia pun berencana memangku Sahar selama perjalanan. Ketika Zain pulang untuk menjemput Sahar, ternyata ibu mereka sedang bersiap-siap mengantarkan Sahar ke Asad. Zain yang melihat itu pun mencoba untuk menghalangi ibunya dan berusaha membawa Sahar. Walaupun Zain harus menerima tamparan hingga pukulan di tubuh kecilnya. Tak hanya itu, ibunya juga mengatakan bahwa kelakuan Zain hanya membuat keluarga mereka semakin susah dan miskin. Dan kemudian ayah mereka pun datang dan langsung menggendong Sahar yang menangis dan membawanya pergi. Karena hal itu, Zain sangat marah kepada kedua orang tuanya. Ia pun memilih untuk tetap pergi dari rumah dan tetap dengan rencana pelarian sebelumnya. Zain yang sendiri pergi tanpa arah dan tujuan. Ketika di perjalanan, ia bertemu dengan seorang kakek yang menggunakan kostum Spider-Man, yang mana kakek itu ternyata bekerja di sebuah taman bermain. Karena tidak ada tujuan yang jelas, Zain pun memilih untuk turun dari bis itu dan mengikuti si kakek. Namun sayangnya ia tidak bertemu dengan si kakek Spider-Man itu, sehingga ia pun terlunta-lunta di taman bermain tersebut. Karena perbekalan yang ia bawa telah habis, ia pun mencoba untuk mencari pekerjaan. Namun sayangnya tidak ada satupun yang mau memberinya pekerjaan. Beruntung ia bertemu dengan seorang cleaning service bernama Rahil. Rahil di sini merupakan imigran gelap dari Ethiopia yang datang ke Lebanon untuk bekerja, dan ia mengganti namanya menjadi Tiges. Rahil di sini juga mempunyai seorang anak yang dibawanya secara diam-diam ke tempat ia bekerja bernama Yonas. Yang mana Yonas dibawa dengan dimasukkan ke dalam tas supaya orang-orang tidak mengetahuinya. Karena kasihan, Rahil pun memberikan Zain makanan dan memutuskan untuk membawa Zain ke rumahnya dan tinggal bersama. Sebagai imbalannya, Rahil meminta Zain untuk membantunya mengasuh Yonas di rumah selama ia pergi bekerja. Dulunya Rahil pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga, tapi dia kabur karena pacarnya menghamilinya. Jadi supaya dia tidak ditangkap oleh polisi dan dipisahkan dengan anaknya, Rahil akhirnya menggunakan identitas palsu dan meminta bantuan dari seorang pria bernama Aspro untuk membuatkannya kartu identitas palsu, walaupun dengan bayaran yang sangat mahal. Karena uang yang dikumpulkannya tidaklah cukup untuk membayar Aspro, di sini Aspro menawarkan jika Rahil menyerahkan Yonas kepadanya, Rahil akan diberikan kartu identitas palsu itu secara gratis seumur hidupnya. Dan tentu saja Rahil tidak setuju untuk menyerahkan Yonas kepada Aspro. Aspro di sini adalah orang yang juga terlibat dalam dunia human trafficking. Take your time. Khudi waqtik ya. Rahil berusaha untuk mencari kekurangan uangnya dengan mencari pekerjaan tambahan. Tapi karena memiliki status ilegal, orang-orang pun tidak mau mengambil resiko untuk mempekerjakannya. Ia pun sampai mencari pria yang menghamilinya untuk mencari uang.
Tapi pria itu tidak mempunyai uang untuk membantu Rahel. Namun pria itu memberikan kartu identitas bosnya untuk menipu petugas imigrasi. Rahel pun meminta bantuan kakek Spiderman dan istrinya si kakek untuk menjadi bos pacarnya yang akan menjamin Rahel. Sedangkan istri si kakek berperan sebagai seorang ibu yang dulu pernah mempekerjakan Rahel sebelum ia kabur dari pacar yang menghamilinya. Namun usaha mereka gagal dan beruntung mereka semua tidak dilaporkan ke polisi. Singkat saja Rahel menjual rambutnya untuk mendapatkan uang tambahan. Namun uangnya tetap saja tidak cukup untuk membayar Aspro. Keesokan harinya Rahel pergi meninggalkan Jonas dan Zane untuk pergi ke sebuah tempat. Namun hingga malam datang Rahel tidak kunjung pulang. Rahel. Mendapati Rahel tidak pulang ke rumahnya, Zane memutuskan untuk membawa Jonas pergi mencari Rahel di tempat ia bekerja. Namun seorang karyawan di sana mengatakan bahwa ia sudah 2 hari tidak melihat Rahel, dan mungkin saja Rahel menemui Aspro. Alhasil Zane dan Jonas pun pergi menemui Aspro. Sesampainya di sana mereka diberikan makanan dan minuman oleh Aspro. Di sini Aspro mencoba menghubungi Rahel, tapi nomornya tidak aktif. Aspro pun menawarkan Zane dan Jonas untuk beristirahat di toko miliknya sambil menunggu Rahel datang. Namun Zane menolaknya dan memilih untuk pergi. Ketika beristirahat di jalan, ia bertemu dengan seorang gadis penjual tisu yang membantunya membuka botol minuman bernama Mason. اسمه أسعد. أنت شو اسمك؟ ميسون. Hingga malam pun tiba, Zane dan Jonas pun tidak bisa pulang dan terpaksa bermalam di jalanan. Di sini alasan Rahel yang tidak pulang ke rumah dikarenakan ia ditangkap oleh petugas migrasi dan dimasukkan ke penjara karena status imigran Etiopianya yang ilegal. Selama di penjara, Rahel memeras dan membuang air susunya agar para petugas tidak mengetahui kalau ia mempunyai anak. Akhirnya Zane dan Jonas pun pulang ke rumah. Jonas yang tidak berhenti menangis karena kehausan membuat Zane sangat kebingungan. Dan akhirnya ia pun keluar untuk membeli susu formula. Dengan uang yang ada, ia hanya bisa membeli susu yang harganya paling murah. Ketika perjalanan pulang, Zane melihat anak tetangganya yang sedang tertidur sambil minum susu botol. Dan ia pun mengambil botol susu anak tetangganya itu dan diberikan ke Jonas. Namun sayangnya Jonas tidak menyukainya lantaran ia terbiasa minum ASI ibunya. Dan karena kelelahan mereka pun tertidur. Keesokan harinya Zane memeriksa kulkas dan tidak menemukan apa-apa yang bisa mereka makan. Alhasil Zane dan Jonas hanya bisa makan es batu yang ditaburi gula untuk bisa bertahan. Hari demi hari mereka lalui dengan sangat berat. Mereka mencoba bertahan sebisa mereka, bahkan air di rumah mereka pun kini telah tiada. Ketika melihat tetangga mereka tengah bermain, Zane mencuri sebuah skateboard dari tetangganya itu yang akan digunakannya untuk membawa Jonas. Di mana Jonas diletakkan di sebuah panci dan ditarik oleh Zane. Yang mana mereka pergi ke pasar untuk menjual panci-panci usang yang ada di rumah untuk bisa bertahan hidup. Di sana mereka bertemu dengan Mason yang ternyata ia adalah seorang pengungsi dari Suriah yang mengungsi ke Lebanon. Mason mengatakan impiannya untuk pergi ke Swedia lantaran di sana mereka bisa hidup dengan lebih baik. Pada saat itu juga Mason mengatakan bahwa ia bisa mendapat bantuan makanan dan minuman dari posko bantuan pengungsi Suriah. Berbekal informasi itu, Zane ingin mengikuti Mason sebagai pengungsi Suriah. Ia pun berlatih untuk menyamar sebagai pengungsi Suriah demi mendapatkan bantuan. Singkat saja ia berhasil menerima bantuan, di mana ia meminta popok dan susu formula untuk Jonas. Keesokan harinya ia pergi ke tempat Aspro untuk menjual tangki air yang dilepas dari rumah Rahel. Di sini Aspro mengatakan kalau ada keluarga kaya yang ingin mengasuh Jonas dan meminta Zane untuk meyakinkan Rahel untuk memberikan Jonas kepadanya.
Sebagai imbalan, Aspro akan mengirimkan Zen ke Swedia serta memberikannya uang saku sesuai dengan keinginannya. Dan karena kasihan, Aspro pun memberikan mereka uang supaya mereka bisa makan. Ketika di perjalanan pulang, Zen dan Jonas mampir di sebuah tempat cuci mobil untuk mandi dan mencuci pakaian mereka. Lantaran di rumah mereka sudah tidak ada air. Sesampainya di rumah, ketika hendak menjemur pakaian, Zen menemukan resep obat yang dulu ia olah ketika tinggal bersama orang tuanya. Dan ia pun meracik sendiri larutan obat itu dan menjualnya. Singkat saja, dari situlah dia mulai mendapatkan uang. Namun karena larutan itu membuat orang kecanduan, sementara orang-orang itu tidak memiliki uang, mereka pun tidak mau membayar untuk minum larutan obat itu. Karena tidak ada yang mau membeli, Zen dan Jonas pun pulang ke rumah. Namun sesampainya di sana, semua barang-barang mereka telah dikeluarkan oleh pemilik rumah. Dan si pemilik rumah mengunci rumah itu karena tidak membayar sewa. Karena tidak mempunyai tempat tinggal, kini mereka resmi menjadi gelandangan. Zen yang putus asa berniat untuk meninggalkan Jonas sendirian di jalan. Namun Jonas selalu saja ikut kemanapun Zen pergi. Zen sampai mengikat Jonas dengan tali agar ia tidak mengikuti Zen. Namun karena Jonas sudah seperti saudaranya sendiri, ia pun tidak tega meninggalkan balita itu di jalanan. Singkat saja, Zen pun memutuskan untuk pergi menitipkan Jonas kepada Aspro. Sesuai janji mereka, Aspro memberikan Zen sejumlah uang dan akan dikirim ke Swedia. Tapi untuk bisa keluar dari Lebanon, Aspro memerlukan surat identitas Zen. Singkat saja, Zen pun kembali ke rumah orang tuanya untuk mengambil dokumen yang diminta oleh Aspro. Namun sesampainya di rumah, ia tidak menemukan dokumen yang ia cari, lantaran orang tuanya tidak mempunyai dokumen yang sah. Tak hanya itu, ia juga harus menerima kenyataan bahwa adiknya Sahar harus meninggal. اللي جاي تقول لي بدك وراء واللي بعتك عشان وراء روح قص اختك واخت امك واخت اللي جابك على البلد عرس. مين بالمستشفى؟ شو عامل لك الشرموطة ولا منك كده؟ سحر راحت خلصت. Dengan penuh emosi, Zen pun mengambil sebuah pisau dan bergegas ke tempat Asad untuk memberinya pelajaran. Singkat saja, ia pun menusuk Asad dengan pisau yang dibawanya. Karena ulahnya itu, ia ditangkap dan tubuh kecilnya harus merasakan dinginnya rumah tahanan. Di penjara itu juga dihuni oleh para imigran gelap, yang berarti Rahil juga berada di sana, hanya saja berbeda sel dengan Zen. Ketika mendengar nama Zen dipanggil, Rahil pun mengetahui bahwa Zen juga tertangkap di sana. زين 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 شو عم تعملون؟ Sontak ia pun histeris karena mengkhawatirkan nasib Jonas. Karena kejadian itu, Zen dan Rahil pun dipanggil dan dimintai keterangan, di mana Zen mengatakan bahwa Jonas telah dititipkan kepada Aspro, dan mereka pun memberikan keterangan kepada para petugas. Suatu hari Zen mendapatkan kunjungan dari ibunya dan di hari itu ibunya datang membawakannya kue dan permen. Zen yang masih menyimpan dendam kepada ibunya menanyakan maksud kedatangan sang ibu mengunjunginya di penjara. Dan lagi-lagi kenyataan pahit yang diterima oleh Zen, di mana sang ibu tengah mengandung lagi dan hendak menamai anak itu Sahar. Sontak Zen pun emosi dan pergi meninggalkan sang ibu sambil mengatakan bahwa sang ibu tidak mempunyai hati. Dan pemberian sang ibu tadi langsung dibuang ke tong sampah. Suatu malam Zen menonton acara TV yang membahas tentang anak-anak yang tidak mendapatkan keadilan dari orang tuanya.
Dan di acara itu orang-orang bebas untuk menelpon dan mengadu ke pembawa acara sehingga masalah mereka dapat perhatian dari masyarakat atau pemerintah. Singkat saja, Zain memutuskan untuk menelpon ke acara TV tersebut dari balik jerujinya. Ketika menelpon, Zain memberikan pesan kepada orang tua yang tidak mampu membesarkan anaknya tentang kekerasan dan ketidakadilan yang ia alami. Seakan-akan ia hidup di neraka yang sangat kejam. Karena aksinya itu, Zain pun menjadi terkenal. Bahkan ada seorang pengacara yang sukarela ingin membela Zain atas kasus yang ia hadapi. Singkat saja, sidang atas Zain digelar, yang menghadirkan kedua orang tuanya sebagai saksi atas kelakuan Zain. Setelah apa yang dirasakan oleh Zain, ia pun mengatakan di depan hakim bahwa ia sangat kecewa karena telah dilahirkan ke dunia ini. Bahkan saking buruknya, kedua orang tuanya pun tidak mengetahui umur pasti Zain. Selain itu, Zain juga mengutarakan kekecewaannya kepada orang tuanya di depan hakim, karena orang tuanya membiarkan adiknya Sahar yang baru datang bulan dinikahi oleh Asad yang juga hadir di persidangan ini sebagai saksi. Asad menceritakan bahwa Sahar tengah hamil ketika dirinya masih berumur 11 tahun. Pada awal kehamilannya, semuanya berjalan dengan normal. Akan tetapi Sahar mengalami sesak nafas dan dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya Sahar harus meninggal ketika belum menerima penanganan oleh medis. Karena rumah sakit menolaknya lantaran Sahar tidak memiliki dokumen kependudukan. Di depan hakim, Zain juga mengatakan bahwa ia ingin kedua orang tuanya tidak memiliki anak lagi. Dan kasus ini pun diusut sampai tuntas dan akhirnya ditutup. Singkat saja, pihak kepolisian Lebanon berhasil menangkap Aspro serta anggotanya dan membongkar sindikat perdagangan manusia, di mana Yonas dan imigran yang lain diamankan dan akan dipulangkan ke negara mereka masing-masing. Ketika hendak dipulangkan, akhirnya Yonas dan Rahil pun bertemu di bandara sebelum naik ke pesawat. Sementara Zain dibebaskan karena hakim menganggap kasus yang dialaminya adalah bentuk kelalaian dari orang tua dalam membesarkan anaknya. Di akhir film, Zain tengah melakukan sesi foto untuk paspor dan tinggal di negara lain untuk hidup yang lebih layak. Dan beginilah akhir dari cerita film Kapernaum ini. Kami mohon maaf jika ada salah penyampaian atau perkataan kami. Kalau ada kritik dan saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kami dengan senang hati akan membaca dan merespon komen dari kalian. Kalian juga bisa support kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan share video ini supaya kami terus bisa berkembang di dunia YouTube dan memberikan referensi film-film menarik untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.